Ini pun juga suatu hal yang baru untuk industri musik di Indonesia untuk akhirnya embracing tentang NFT atau tentang Web3, yang dimana kita pengen NFT ini jadi another tools lah gitu, another tools untuk bisa menyampaikan karya, bahkan juga vice versa gitu loh. Bagaimana supaya kalau kita tahunya disebut holders ya, NFT holders juga bisa punya jalur komunikasi sama kita dan bisa menjadi perpanjangan seperti yang Isyana bilang juga, jalur untuk kemudian membagikan karya gitu, membagikan karya Isyana dalam bentuk apapun, karena musik pun juga tidak selalu sendiri ya, selalu ada pelengkap-pelengkap elemen lain yang memperkuat rasa-rasa dari karya yang Isyana buat gitu. Oke, I see. Ada pertanyaan lagi kan? Punya NFT apa aja sih yang kalian holding sekarang? Oh banyak nih Isyana sekarang koleksi NFT ini. Lumayan sih. Lumayan sering bimbing. Lumayan sering. Aku punya Superlatif, Ya. Juki, terus Ada Mendon, Mylon, OH, terus Karafuru, NFT aku sendiri. Iya, dan seru banget ternyata, maksudnya kita juga seneng ya, maksudnya Isyan pun juga pengalaman kami ketika Isyan bikin musik, kita tuh selalu seneng ketemu dengan teman-teman seniman lain yang akhirnya nambahin ya tadi ya rasa-rasa di karya. Nah, ketemu sama teman-teman dari NFT project lain dengan bentuk ilustrasi, image yang seru-seru, bagus-bagus, itu sebenarnya menginspirasi juga gitu. Yang akhirnya itu juga jadi inspirasi kami untuk bikin NFT My Mystery ini. Dan malah jadinya untuk fase-fase berikutnya jadi kita kepikiran untuk kolaborasi juga sama mereka gitu. Jadi yang aku senang juga dari apa ya, mulai mempelajari Web3 itu ternyata angin kolaborasinya bisa semakin cross. Benar. Cross lagi nggak hanya antar musisi, tapi musisi dengan kreator-kreator lain, dengan ilustrator dan sebagainya gitu. Lebih open lah. Dan sangat open dan sangat suportif gitu ya. Dengan kita yang baru, teman-teman dari komunitas NFT yang udah lama itu mau banget membantu dan support kita gitu. Iya, suportif banget sih teman-teman itu tuh, suportif banget. Bahkan udah ada beberapa yang merespon juga sih, merespon Isyana lah gitu, tapi dalam style cover artnya mereka gitu, seru banget, fan artnya itu seru banget gitu. Oke, mungkin tapi di sini teman-teman yang datang mungkin belum tahu, belum mengenali My Mystery Project ini seperti apa, My Mystery NFT ini. Mungkin boleh diceritakan lebih lengkap. Iya, My Mystery NFT ini adalah project digital collectibles yang memang di-launch oleh Isyana Sarasvati, berbasiskan dari karyanya Isyana sendiri gitu, dari masterpiece Isyana, dari kita pakai namanya My Mystery itu juga sama seperti rilisan terbaru Isyana, lagunya begitu juga dengan EP yang terakhir dirilis oleh Isyana tahun ini ya Syan ya. Tahun ini pada saat di tengah-tengah kita juga lagi menjalankan konser, Lexi Concert Tour 5 kota tahun ini, dan dasar semangatnya adalah dengan melalui NFT ini kita jadi bisa membagikan gitu masterpiece Isyana, karyanya Isyana melalui musik. NFT-nya berbentuk musik yang kemudian dilengkapi juga dengan cover art masing-masing yang unik banget gitu, unik banget. Dan bahkan Isyan tuh terlibat langsung dalam pemilihan trades-nya. Ya Isyana, gimana sih namanya kamu jadiin trades? Jadi trades tuh personal banget sih. Jadi hal-hal atau hal kecil even yang menggambarkan aku banget, kayak baju-baju yang aku pakai pada saat itu konser, make up-nya, rambutnya, hairdo dan segala macamnya. Terus ada juga elemen-elemen personal seperti makanan-makanan kesukaan aku. Itu kita kan buatnya 2022 pieces tuh. Dan semuanya tuh generated, cover artnya generated, musiknya pun generated. Jadi setiap masing-masing holder waktu itu memiliki NFT yang berbeda-beda, semuanya unik gitu masing-masing. Dan ini juga kita memulai ini dari project NFT yang utility based gitu, karena tadi aku sempat bilang kita starting sebagai fan token. Kita pengen teman-teman dari Isyanation yang sudah setia juga support Isyana dari dulu untuk bisa dapetin perks and benefits-nya juga gitu as a priority gitu. Tapi juga untuk mengajak juga teman pendengar Isyana yang lain yang mungkin dulu sempat bertanya gimana sih caranya bisa begini, bagaimana bisa ketemu Isyana, bagaimana bisa komunikasi sama Isyana dan segala macam. Nah, disinilah perks and benefits yang kita siapkan juga untuk kita deliver ke para holders. Nah, Mau saya dulu? Udah mulai rebutan sih.
NFT-nya dapat tiket konser nih mungkin ya. Jadi ya. Udah belum NFT My Mystery ngomong-ngomong. Itu salah satunya betul. Bisa mendapatkan akses duluan lah. Ya, benar. Kita kasih beberapa perks lah yang sebenarnya juga ini mutual sebetulnya. Ini hal yang juga Isyana enjoy juga, bagaimana bisa ketemu dengan para pendengarnya. Ada meet and greet, ada kemudian kayak kemarin nih early bird, kita kan keluar yang early bird duluan. Early bird holders tuh kita kasih perks untuk raffle tiket konser Isyana perform gitu, seperti Joyland Fest sama kemarin di Lazada Women's Fest gitu. Jadi yang kita tawarkan saat ini adalah kesempatan yang lebih besar gitu ya, peluang yang lebih besar untuk teman-teman pendengar Isyana Nation itu bisa lebih dekat lah sama Isyana gitu, dan juga bisa beraktivitas bersama gitu. Tapi kedepannya ada beberapa fase yang kita bikin. Ini masih fase 1 yang kita coba deliver dari sisi pertemuan dengan Isyana, raffle dari activation. Kedepannya kita juga menyiapkan untuk merchandise yang eksklusif untuk para holders, kemudian kegiatan-kegiatan eksklusif lainnya, serta yaitu tadi ya kesempatan untuk akhirnya bisa ikut terlibat juga dalam kolaborasi Isyana dengan NFT project lain. Gitu. Dengar-dengar bisa konser bareng ya? Bisa juga. Jadi pastinya konser bareng. Bisa. Aku tuh malah kepikirannya nanti karena ini fluid banget ya. Jadi akan terus berkembang, bisa terus berubah gitu. Sempat kepikiran mungkin di fase yang tertentu pengen ikut ketujuan ini. Juga fokus bareng-bareng, nanti gue jadi takut. Gak jadi deh. Gak mau kepikiran tuh pinginnya sampai melibatkan para komunitas holder aku tuh dengan mereka ikut memberikan suara pada saat aku berkarya gitu loh. Sesimpel kayak ini kira-kira kalau aku bikin cover art baru, lucuan yang mana nih gitu. Kalau bagian musik ini lucuannya siapa nih gitu ya. Betulnya. Jadi mereka tuh juga ada keterikatan yang lebih lagi dengan aku. Jadi bisa mewadahi lah teman-teman aspirasinya para komunitas gitu, member community gitu kan. Macam-macam lah yang akan kita sampaikan ke teman-teman. Apa-apa saja yang mungkin Isyana akan lanjutkan dalam bentuk karyanya ataupun turunan-turunan karyanya, semoga juga bisa diakomodir, bisa dibuat interaksinya antara pendengar dengan Isyana juga melalui ini. Dan limited cuma 2022 pieces. Limited banget lah 2022 pieces. Onstage barusan ya kan? Barusan banget, dan juga tersedia di Bybit. Betul, di Bybit ada juga, jadi mudah banget nih sekarang sebenarnya udah bisa beli di Bybit. Nah, mungkin teman-teman di sini yang belum pada punya, kamu udah kayaknya mau ngeluarin refund langsung mau. Itu bisa langsung di Bybit. Thank you banget loh Bybit atas supportnya, luar Terima biasa. kasih Bybit. Silakan Bapak Michael. Oke, jadi perbedaan apa sih yang dirasakan setelah launch project NFT? Tentunya kan banyak experience yang tidak experience baru kan gitu. Kira-kira perbedaannya apa sih gitu? Sebelah sisi kiri pertanyaannya ujian ya. Karena kehidupan saya hari ini susah. Apa yang dirasakan perbedaannya ya? Iya, kayak experience apa lah yang didapat? Salah satunya sih aku jadi ngerasa lebih dekat sama Isyana Nation ya. Ya itu yang kita rasain ya, dan seru aja sih dari awal sama-sama belajar. Isyana Nation yang tadi yang masih web to base juga mungkin masih sangat bingung, tapi akhirnya kita bikin edukasi yang konsisten gitu dengan para Isyana itu kan juga mendekatkan aku sama mereka. Bikin quality time gitu ya untuk bisa membagikan dan itu lagi mengedukasi mereka tentang Web3, apa aja sih yang bisa didapatkan kalau punya NFT Isyana, project seperti apa, kenapa sih kita bikin NFT, ya lebih ke situ ya so far, karena memang juga baru banget launching kan. Educate mereka. Nah ya, bahwa jangan takut juga sih untuk mencoba dan mengeksplor hal di Web3 gitu, karena ya kayak hidup pada kayak ini sebenarnya tuh yang kita rasa kayak orang zaman dulu pertama kali mengenal internet gitu loh. Iya. Ya ini kayak kita kayak gitu tapi ke Web3. Jadi sebenarnya ya akan selalu seperti roller coaster ride sih, mau kita ada di fase hidup. Betul, pasti ada sesuatu yang baru yang harus kita adaptasi. Betul. Ya, dan itu menurut aku juga yang konsisten di hidup itu kan selalu perubahan ya. Kalau kita tidak berani untuk
betul. Jadi ya why not gitu kita mencoba di sini selagi kayaknya bisa memperlebar dan memperlebar, terutama aku sebagai kreator musisi itu kayaknya ini bisa merangkul lagi segmentasi baru aja buat Isyana gitu. Ya benar. Dan apalagi NFT juga Web3 ya gitu. Sebenarnya salah satu tempat yang kita udah bisa bilang borderless ya. Jadi apa ya, kebayangnya juga bagaimana antar karya, antar apa namanya ya terutama karya ya gitu, itu juga crossing gitu, maksudnya apresiasi pun juga terbentuk dari situ. Jadi terasa banget pada saat kita menyiapkan NFT ini, meskipun challenging gitu karena hal yang baru, komunitasnya juga berbeda, tapi dengan perkenalan-perkenalan itu bahkan bagaimana Isya Nation juga berupaya untuk bisa menyesuaikan diri, fight bareng gitu, itu kerasa banget gitu di kita, luar biasa apresiasinya gitu. Dan kita juga jadi semakin berani, jadi semakin pede bahwa oh ini banyak kok teman-teman yang setia, yang support juga meskipun bertahap gitu ya, meskipun juga struggle juga gitu, tapi sama-sama gitu majunya dan mencoba untuk embracing hal-hal yang baru ini. Dan sebagai kreator nih, Kak Sarah, Isyana, apa sih harapan kedepannya buat ekosistem NFT? Ya harapannya ini sukses ya, maksudnya NFT saat ini kan mungkin semua juga kalau menurut aku serunya di komunitas Web3 gitu, komunitas NFT, semua tuh mengembangkan sesuatu gitu, masih dalam tahap pengembangan developing apapun gitu. Dan itu dari hasil kita ngobrol-ngobrol, ternyata idenya tuh inspiratif gitu. Oh ada yang lagi ngembangin kesini, ada yang ngembangin kesana dan segala macam. Dan kita pengennya sih mudah-mudahan NFT kemudian Web3 ini juga bisa diterima lebih banyak oleh masyarakat, bisa kita semua juga semakin banyak yang open minded mengenai ini gitu ya, sehingga semangat-semangat berkarya dan juga apresiasi-apresiasi terhadap karya ini tuh bisa betul-betul merata gitu. Kalau menurut kita sih seperti itu. Ide. Pokoknya kita semangat aja. Ya pokoknya aku semangat sih. Sebagai kreator ya semangat aja untuk sebagai kreator berkarya terus. Iya berkarya. Yang penting sukses terus ya untuk NFT ya. Sukses. Yes, terima kasih. Oke, mungkin teman-teman di sini ada yang mau tanya juga. Jadi sebentar, sabar ya. Sabar dong. Itu angkat tangannya udah tegas-tegas. Iya, dan cara mengangkat tangannya pertanyaannya sudah intermediate to advance. Kita nggak berkobar. Salah sih yang jawab ini. Boleh ya, Kak. Boleh. Teman-teman yang mau bertanya di hitungan ketiga, sabar. Semakin tegas. Silakan. Ada itu tiga dari yang. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Kan nama saya Max. Tadi kan saya bilang kan ujian, jadi juga saya tulis pertanyaannya ujian nih. Jadi nulis pertanyaan, nulis pertanyaan ke ujian. Oh, kayak ujian. Ada pertanyaan kalau saya kalau nggak nulis nggak ada tanya. Jadi kan NFT ini saat ini udah terkena sentimen ya. Jadi banyak NFT yang harganya anjlok banget, kayak NFT-nya siapa itu Logan Paul ya. Yang dari $300,000 jadi sekarang tinggal $10 nggak salah ya. Nah, karena sekarang Isyana udah menunjukkan My Mystery NFT ini, gimana sih chatnya untuk maintenance the quality of My Mystery ini nanti? Dan boleh dua pertanyaan ya. Yang kedua itu di Indo sebenarnya banyak crypto project yang udah berjalan dan udah diciptakan kayak ya beberapa token dan juga NFT ya. Tapi sayangnya karena masyarakat kita masih belum bisa menerima, sehingga mereka itu padanya ini apa sih? Jadi proyek ini masih banyak yang skeptis, sehingga menimbulkan hal-hal yang bisa menurunkan kepercayaan orang-orang pada proyek crypto base. Nah, apakah Isyana dan Saras punya semacam tanggung jawab moral untuk mengembalikan pandangan masyarakat kita kepada crypto project di Indonesia ini? Terima kasih. Sama-sama. Thank you Mas. Thank you Mas Amex ya? Max. Omex. Tadi aku ulang ya pertanyaannya ya, karena Soalnya agak Orangnya lagi jawab dari kita soalnya Mas. yang
pertama itu bagaimana untuk menjaga kualitas NFT projectnya. My Mystery-nya ya. My Mystery NFT. Untuk yang kedua itu apakah isyarat dan saran mempunyai tanggung jawab moral untuk memberikan kepada masyarakat Indonesia pada proyek itu Indonesia. Boleh? Oke, tadi apa Mas Alex bener ya namanya? Amex. Oh Max. Sorry. Ya Mas Max, dari semua yang tadi Mas Max juga sampaikan gitu ya, bahwa challenge-nya seperti apa sih di Indonesia saat ini, yang skeptis, yang kemudian kurang percaya dan lain. Sebenarnya itu challenge yang juga kami alami nih Mas, pada saat kita merilis NFT di saat-saat ini gitu kan. Tapi kembali lagi akhirnya kita sepakat untuk memakai semangat untuk bentuk apresiasi ya sebetulnya saat ini gitu. Saat ini NFT Project My Mystery ini adalah sebuah wadah atau sebuah jalur baru untuk mengapresiasi para pendengar di Isyana dan juga teman-teman yang kemudian juga mau bergabung gitu dalam activities yang kemudian akan kita gagas bersama begitu. Menjaga kualitasnya pada akhirnya kita banyak sekali komunikasi gitu. Bagaimana kita juga masih menerima insight, kita masih menerima masukan dan saran dari teman-teman yang sudah lebih dahulu masuk ke dalam dunia ini gitu ya. Kita masih banyak belajar juga melalui pengalaman-pengalaman teman-teman semuanya dan berharap bahwa kita kemudian bisa berkembang bersama gitu. Saya pun kadang-kadang masih meminta saran dan masukan juga dari teman-teman yang sudah duluan punya NFT project, dan setidaknya kita sudah punya jalur komunikasi, mungkin kalau sekarang kan Discord ya kalau teman-teman di Web3 gitu ya, sehingga di situ terjalinlah interaksi yang surprisingly dan bersyukurnya adalah sangat aktif gitu Mas, sangat aktif dan segala input dan kemudian masukan bahkan ide-ide yang seru-seru ataupun yang berat-berat itu semua masuk ke sana, sehingga disitulah yang akan menjadi poin-poin dasar-dasar untuk kami juga mengembangkan gitu, bagaimana kami pun menjaga kualitas dan juga bagaimana kami mendeliver yang kita sudah janjikan kepada teman-teman. Untuk yang pertanyaan kedua ya tadi tanggung jawab moral ya. Iya, kalau tanya tentang tanggung jawab moral, jujur saya juga nggak bisa bilang apakah kami ikut bertanggung jawab betul-betul sebutannya ya, bisa mengklaim bahwa iya kami melakukan itu. Tapi mungkin Mas Mix bisa lihat sendiri dalam kondisi saat ini kita tetap rilis NFT My Mystery untuk tetap menunjukkan bahwa semangat dari kreator itu sebenarnya nggak ada hambatan lain selain dari diri pengkaryanya sendiri sih Mas. Jawab cara apa ya? Kan kreatornya ini. Oh iya. Ya tapi sekali lagi juga aku mau terima kasih sama tim aku sih. Jadi mereka selalu membuat aku tuh terus fokus, kayak kamu fokusnya menggagas dan berkarya sebagai kreatornya gitu. Kita di sini akan bantu kalian, dan akhirnya aku sampai sini hari ini bisa launch NFT kemarin 10 November ya. Jadi ya shout out to my team juga sih sebenarnya. Berkat mereka hari pahlawan. Thank you. Oke, ada pertanyaan mau nanya lagi? Nambah tuh. Siap guys. Padahal ada masih juga ya. Ada satu lagi. Iya. Boleh. Halo, selamat sore Kak Isyan, Kak Sarah. Selamat sore. Aku mau tanya, untuk nerbitin NFT-nya itu di ekosistem apa ya? Terus kenapa milih ekosistem tersebut gitu? Terus ada di marketplace apa aja sih kalau kita mau beli? Kayak tokennya apa gitu? Itu aja sih. Makasih. Untuk ekosistem ya, tadi mungkin Isya sempat memberi penjelasan ke aku. Jadi kita pakai lewat network Ethereum ya, betul ya Isya, Ethereum. Dan untuk platform membelinya itu bisa melalui Bybit tentunya. Kemudian juga kita melalui Harmonix, platform partner kami juga. Dan karena kami masih membutuhkan strategi lain untuk teman-teman yang masih web to base, sehingga kami buka juga melalui leket.com gitu. Tapi dengan tetap teman-teman yang akan beli itu harus bikin wallet dulu ya, digital wallet dulu. Tapi mereka dimudahkan secara payment gateway dan lain-lain untuk Indonesia bisa melalui leket.com. Tadi ada pertanyaan apa lagi Mas Zoe? Ada yang aku belum jawab nggak? Kenapa pilih ekosistem Ethereum? Oh, oke. Kenapa ya?
Mas. Ini sebetulnya jadi perdebatan juga, sempat jadi perdebatan pada saat itu memilih kenapa kita lewat Ethereum. Tapi sebetulnya kalau melihat di mana para komunitas ini berada sih, gitu. Jadi akhirnya setelah balik lagi semuanya berdasarkan insight, semuanya karena kita sebagai anak baru ini, ya udah deh kita ikutin arus yang dirasa paling bisa mengakomodir kami. Yang salah satunya adalah memutuskan untuk pakai Ethereum. Thank you Mas pertanyaannya. Jelas ya. Oke, satu lagi pertanyaan. Ya, silakan. Halo. Ya, selamat sore Kelas dan Graciana. Perkenalkan, nama saya Ilham. Nah, pertanyaan saya adalah agak lebih ke teknis sih. Menurut Graciana atau Graciana, apakah kedepannya NFT dapat merepresentasikan sebagai copyright? Soalnya teman-teman saya yang menggunakan kreator, mesti Go Illustrator, maksudnya adalah ketika NFT Mania tahun lalu 2021 banyak di jaringan Polygon atau jaringan yang memiliki gas itu banyak art curian yang dijadikan sebagai NFT, meskipun ya hampir kebanyakan tidak ada yang laku, cuma agak ya bikin nama NFT itu jelek dan banyak akan menghambat adopsi NFT di Indonesia ataupun di internasional, jadinya begitu. Gaul, boleh diulang nggak? Gak usah pakai mic. Hah? Gaul. Jauh ya? Ulang nggak? Kurang jelas. Oke. Gak usah pakai mic, gak usah pakai mic, coba. Mas maju aja boleh nggak? Maju ya. Kayak udah ada perlawanan aja, nama saya. Maju tapi Jangan pakai mic. Nah, Mas gantiin saya aja dah. Copyright. Ya pas NFT Mania tahun lalu di 2001 itu terpakai di sekitaran langsung banyak akhirnya dan jaringan apa itu masuk ke jaringan Polygon. Jadi yang sebagai NFT terus dijual meskipun mestinya kalah tapi ini agak bikin damage ya. Meeting. Makasih. Teknis banget, memang sulit ya pertanyaannya. Mungkin ada istilah-istilah teknis yang saya pelajari, tapi mungkin saya juga belum berani bicara di sini ya. Gitu. Tapi kalau mengenai tadi copyright, ini sebetulnya yang juga kami sedang pertimbangkan gitu. Kenapa meskipun kami bawa NFT musik di sini, tapi kami belum berani untuk overpromise untuk membicarakan mengenai royalti dan juga licensing secara IP ataupun copyright gitu ya. Tapi paling tidak sebetulnya kalau bicara copyright dari karyanya sendiri, yang kami percaya adalah yang kami bawa karya-karya yang orisinal gitu, karya-karya orisinil yang bahkan tadi aku sempat sampaikan juga segala bentuknya, tricks dan lain-lainnya itu hadir dari atau keluar dari Isyana pribadi, dan lagunya pun juga masih menggunakan karya original dari Isyana gitu. Sehingga kalau dari kami tentunya sangat menjaga mengenai keabsahannya copyright tersebut gitu. Dan ya ini pun juga sebenarnya secara karya dilindungi dari sisi hak cipta dan lain-lainnya gitu. Nah kalau mengenai kemudian beberapa waktu lalu teman-teman dari ilustrator ataupun fotografi dan segala macam diragukan gitu ya, secara proyek diragukan karena apakah ini original atau tidak. Ini yang kami pun juga masih bahas juga gitu. Begitu juga dengan musik gitu, begitu juga dengan cover art. Bagaimana sih caranya membuktikan bahwa ini adalah karya asli dari si yang punya proyek kan gitu. Mungkin kayaknya kita harus cari jawabannya bareng-bareng ya Mas kalau gitu. Tapi kalau untuk tantangannya yang pada akhirnya membuat orang-orang jadi tidak terlalu percaya dengan NFT melalui mungkin networknya tadi Polygon dan lain-lain ya. Saya rasa itu adalah keputusan yang diambil untuk hal-hal yang strategik sebetulnya.
sebetulnya gitu. Kenapa dia memilih Polygon misalnya? Komunitas yang mungkin ada di sana, dan mungkin ada juga masalah financial atau apapun yang mempengaruhi sehingga kayaknya lebih mudah nih rilis di situ gitu. Tapi kembali ke pilihan lagi, karena kami menganggap setelah akhirnya kami juga menyelami mengenai NFT dan Web3, sebetulnya semuanya sangat fluid ya. Kalau menurut kami semua fleksibel, tapi yang diminta di sini adalah mengenai otentisitas dan juga konsistensi gitu. Jadi ya kami berusaha untuk bisa menjawab hal-hal tersebut, meskipun masih banyak pertanyaan juga dalam hal bagaimana ya untuk orang benar-benar percaya mengenai ini. Ini masih jadi challenge kita juga nih Mas, gitu. Masih jadi challenge bahwa orang percaya dengan produk NFT atau digital collectibilization. Nah, bagaimana meyakini ini? Kita udah berupaya memaksimalkan dan lain-lain, tapi banyak juga yang masih skeptik betul gitu. Karena mereka tidak melihat trennya saat ini memang lagi saling menguntungkan, tapi disitulah kita berangkat dari semangat kreator tadi gitu. Karena saya rasa kalau misalnya teman-teman kreator akhirnya tidak melihat hal-hal yang lain gitu ya, tidak terlalu memperhatikan mengenai kondisi market saat ini lagi seperti apa dan segala macam, harusnya itu bisa jadi wadah buat semuanya. Tapi memang challenge-nya ketika mindset-nya teman-teman kreator semuanya di sini masih terrekomendasi atas dasar tadi ya tentang market, itu yang jadi challenge buat kita semua. Padahal sebetulnya ini bisa jadi wadah untuk kreator-kreator tadi semua bisa menampilkan, menunjukkan karyanya sendiri tanpa perantara lagi gitu. Ya kita berharap ya pelan-pelan lah kita percaya kita saling mewadahi dan ngasih semangat juga ke kreator-kreator yang lain, bahkan kepada teman-teman dari industri musik. Itu lebih berat lagi Mas dibandingin teman-teman dari sisi ilustrator, cover art dan lain-lain, lebih susah lagi. Tapi nggak apa-apa, maksudnya sooner or later pun kita harus memahami ini. Jadi dah kita jalanin aja. Gitu. Oke. Thank you Mas. Pertanyaannya sulit sekali ya. Sulit ya gimana Mas? Jawab sambil mikir, Mas. Siapa lagi? Iya nih. Oh, nggak berani Mas. Sama kamu ngambil pertanyaan Masnya. Oh, silakan dong. Mari. Halo, biasa dikit. Boleh Mas. Isyana sama Sarah saat ini ada token atau koin yang remote nggak? Kalau ada apa? Nah, tokennya sampai ini Isyana juga bisa jawab. Kalau nggak ada, pengen ini beli token apa sih? Rahasia. Iya, itu boleh di-spill nggak sih? Nggak boleh. Boleh nggak? Ya sebenarnya sih kita sekarang masih di Ethereum ya Mas. Karena kemarin kita bersiap-siap untuk proyek ini. Selebihnya kita belum nyoba atau nyimpen yang lainnya. Ya masih belajar soalnya Mas kan ajarin kita ya. Apa yang harus kita simpan saat ini? Gitu. Ada pertanyaan lagi? Oh, ada lagi? Oh siap. Ya ini terakhir ya. Sebelumnya minta maaf teman kita tadi sebenarnya dia pengen kasih pertanyaan simpel tapi lagi fly melihat Mbak Isyana. Padahal kita udah bilang Mbak Isyana itu udah punya suami loh, jangan. Iya loh, jangan loh. Jadi bukan pertanyaan sih, itu teman-teman semua pada malu tapi mereka minta request Mbak Isyana bisa nyanyi nggak ya? Terima kasih. Lagunya susah sekarang. Lagunya susah Mas, sekarang saya lagi Tetap dalam jiwa aja loh. Masih ingat teman ya? Mas tahu nggak? Saya tuh punya EP baru sekarang. Judulnya My Mystery Lexicon. Jadi cerita dikit nih ya. Boleh. Biar lebih itu juga lebih nyambung juga sih ke NFT. Jadi memang Isyana tuh sekarang lagi eksplorasi ke genre yang lebih progressive rock, lebih ke progressive rock, barok metal gitu. Jadi memang aku lagi kembali kepada roots aku yang bereksplorasi ke genre rock dan classical gitu sih sebenarnya. Jadi kalau sudah nyanyi Tetap Dalam Jiwa juga kurang pas jiwanya lagi sama kurang Mister pas gitu ya Mas ya. Jiwanya lagi nggak di situ tuh Mas, di mana tuh? Kapan-kapan nanti nonton ya Isyana perform. Iya. Biar dapat experience. Thank you. Nggak
tapi beli loh. Nyanyiin tapi beli loh. Belinya di Bybit ya, jangan lupa ya. Ya Mas bener nggak? Oh iya benar. Kalau mau suruh sih. Gak apa-apa Mas, dengerin lagu-lagu aku sekarang seru, bisa buat ngeluarin emosi kok. Jadi kalau dalam jiwa kan melo gitu, kalau sekarang tuh lebih. Ya sekarang boleh dinyanyi cuma kalau kreatif Isyana. Gimana tuh? Kata Mas ya. Aku mau nyanyiin sepenggal lagu klasikal aku yang aku favoritin, boleh nggak? Wah ini langka nih, ini langka nih. Buat Mas, lupa tadi namanya siapa? Yosef, Jimmy. Nama piano aku Jimmy loh. Ini adalah satu lagu French yang aku suka banget dulu pada saat aku sekolah di Singapura. Judulnya The Jewel Song. Satu baris aja ya Mas. Classical music dan musik-musik saya di My Mystery, di album Lexicon, Sonyo, itu saya kembali kepada roots saya, tapi mencampurkan musiknya dengan musik-musik progresif rock, tapi masih menggunakan technical yang lebih klasikal, lebih soprano gitu sih. Ya tetap dalam jiwa kok adalah itu zaman-zaman aku muda, itu sebenarnya bentuk eksplorasi Isyana baru, jadi berkecimpung ke dunia pop tuh suatu eksplorasi malah, karena kan aku lahir dan tumbuh di dunia klasik. Terus ya jadi gitu sih. Udah gak nyambung sama bicara hari ini. Jadi tapi mau perkenalkan bahwa ya kenapa NFT My Mystery ini sangat personal buat aku gitu ya, karena secara karya juga secara proses kreatif juga jauh lebih otentik daripada karya-karya yang sebelumnya gitu. Kalau buat kami manajemen dan tim sebetulnya yang kita tawarkan ini adalah masterpiece Isyana, salah satu dari masterpiece. Jadi makanya kenapa Isyana harus terlibat langsung, dia yang mengerti betul tentang karyanya. Jadi semua harus dengan sentuhan Isyana. This is a masterpiece. Masterpiece dan ada di NFT My Mystery guys. Kalau kalian masih belum punya, sayang banget. Benar. Buy and go. Beli sekarang. Baik bisa. Pertanyaan udah cukup kali ya, Kak pertanyaan. Tunggu sebentar, Isyana. Aku mau mencari satu orang nih untuk dari tadi siang kan kita udah kasih magic words nih. Siapa yang pernah disebutkan naik ke atas? 1, 2, 3, put your hands up. Itu cewek tadi belum, itu dari tadi cowok. Kita kasih kesempatan buat kakak yang ditenangin. Ini lagi ketawa, yang lagi ketawa betul. Oke. Oke. Ya. Harus ke atas. Di sini Pak, di atas. Oke, boleh disebutkan magic words-nya? Pertama itu Bybit, yang kedua itu best, yang ketiga itu centralized, yang ketiga itu exchange. Betul? Betul? Betul nggak nih? Betul. Oke, congrats, Yilmaz, boleh ke depan. Kalau gitu kita jawab. Oh, nice. Kita mohon untuk Kak Isyana bisa memberikan. Selamat. Congrats. Foto dulu. Congrats. Oke. Oke. Saya kembali ke tempat dulu. Dan kayaknya udah selesai juga panelnya. Thank you Aisyah. Dan kita ada undangan nih untuk acara untuk Aisyah udah mau jomblo datang ke sini.
berikan kenangan. Untuk itu, Coach Steven. Oh, Claire. Oke, Claire, please. To give the first test. Yeah. Iya, foto-foto bisa muncul di itu media. Close up ya? Iya kayak terus kayak